Oke, halo semuanya. Kita balik lagi ke tenses ya. Video kali ini kita akan bahas dari tenses yang paling pertama ya, yaitu mengenai simple present. Oke, jadi simple present itu apa sih kira-kira? Sesuai dengan kita udah bahas kemarin bahwa present itu adalah yang menyatakan masa kini dan simple adalah yang menyatakan kebiasaan ataupun rutinitas. Sehingga ketika kita jadikan satu simple present adalah kalimat yang menyatakan fakta secara umum, kegiatan yang bersifatnya sehari-hari ataupun kebiasaan sehari-hari. Nah, jadi kita udah pasti gunakan kegiatan sehari-hari. Simple present ini dibagi jadi 3 jenis ya, yaitu ada yang disebut dengan active voice, lalu ada yang disebut dengan passive voice, dan juga ada yang disebut dengan nominal. Nah, kira-kira bedanya apa sih nih ketiga kalimat ini nih? Nah, bedanya, untuk yang active voice ataupun kalimat aktif, untuk active voice, subjeknya akan melakukan sebuah kegiatan. Jadi, ini akan berfokus kepada subjeknya ya. Lalu, di sini ada rumus. Rumus yang digunakan active voice adalah subject verb 1 SES plus object. Atau ketika menjadi kalimat negatif, menjadi subject do or does plus not plus verb 1 plus object. Yang terakhir untuk menjadi kalimat interrogatif adalah do or does subject verb 1 plus object. Oke, ini adalah untuk kalimat aktif. Bagaimana untuk kalimat pasifnya? Nah, pasif yang kita kemarin sudah bahas di video sebelumnya, pasif adalah kalimat yang berfokus kepada objek yang melakukan kegiatan. Sehingga kalau misalkan aktif itu adalah melakukan, kalau misalkan pasif nanti akan menjadi dilakukan. Jadi dia akan menjadi dilakukan ya. Untuk pasif nanti akan menjadi dilakukan artinya. Kalau aktif artinya melakukan. Lalu di sini ada rumusnya untuk kalimat pasif, yaitu subject is MR plus verb 3 plus by object. Nah, di sini dia akan menggunakan to be ya, to be dari simple present, yaitu is MR, dan caranya bagaimana membedakan kalimat aktif dan juga kalimat pasif adalah dari verb 3. Kalau misalkan aktif itu menggunakan verb 1 SES atau dia tidak ada to be. Kalau misalkan yang pasif dia akan menggunakan to be verb 1 yaitu is MR dan menggunakan setelahnya adalah verb 3. Jadi semua bentuk kalimat pasif setelahnya to be adalah verb 3, bukan menjadi verb ing. Dan ciri khas yang lainnya adalah di by object. Jadi nanti di sini ada by object nih. Nah, kalau misalkan lu semua ngeh gitu ya, semua kalimat pasif pasti akan menggunakan by object. Tetapi tidak semuanya ya. Tergantung kalimatnya apakah sudah jelas atau tidak. Biasanya kalau kalimatnya yang masih belum jelas, ini akan menggunakan by object. Tapi kalau kalimatnya memang sudah jelas dan itu berbentuknya paragraf atau misalkan dalam sebuah teks, by object itu mungkin tidak diperlukan kembali. Karena kalimatnya sudah jelas gitu ya. Oke. Sini akan menggunakan subject is MR plus not. Akan menjadi kalimat negatif, verb 3 baru by object. Dan yang terakhir untuk interrogatifnya adalah to be-nya masukkan ke depan, yaitu is MR subject verb 3 by object. Oke, ini untuk kalimat yang pasif. Untuk kalimat nominal adalah kalimat yang menjelaskan keadaan. Maksudnya apa? Berarti kalimat ini tidak menjelaskan sebuah kegiatan. Maka dari itu, dia akan menjelaskannya sebuah keadaan. Nah, nanti keadaan itu akan seperti apa? Nah, nanti di sini ada yang namanya anak. Anak ini apa? Yaitu adjective, noun, dan juga adverb. Nah, nanti dalam kalimat ini hanya akan ada adjective, noun, dan juga adverb ya. Jadi dia tidak ada bentuk verb di sini. Adjective adalah kata sifat, noun adalah kata benda, dan adverb adalah kata keterangan. Nah, di sini rumusnya adalah sama, sebenarnya sama menggunakan pasif ya, sama seperti pasif. Dia menggunakan to be juga, tetapi setelahnya adalah anak, bukan verb 3. Jadi setelahnya itu adalah anak, adjective, noun, ataupun adverb. Gitu. Kalimat negatifnya juga sama, yaitu to be plus not, is MR plus not, anak, is MR subject
plus anak question mark. Oke, seperti itu untuk yang simple present. Oke, kita lanjut. Nah, untuk simple present tadi ya kita udah bahas ya untuk to be dan segala macamnya. Nah, di sini saya mau bahas mengenai subjek yang ketika digunakan, nanti verbnya apa, to be-nya apa, nanti ketika di kalimat interrogative itu menjadi apa. Untuk subjek I, ketika dia menjadi kalimat aktif, maka verb one tanpa tambahan ses. Ketika dia menjadi kalimat pasif ataupun menjadi kalimat nominal, to be-nya yang digunakan adalah am. Jadi, ketika menjadi kalimat aktif, verbnya adalah menggunakan verb 1 tanpa adanya s atau es. Ketika menjadi kalimat pasif dan juga kalimat nominal, to be-nya menggunakan am. Nah, untuk kalimat yang interrogatif, khususnya di kalimat aktif, dia menggunakannya do, bukan menggunakan does. Oke. Untuk subjek you, they, we, verbnya menggunakan verb 1, to be-nya akan menggunakan are. Jadi sebenarnya untuk you, they, we, ataupun nanti jamaknya atau plural, subjek plural ini bisa menggunakan are. Dan untuk kalimat interrogatifnya dia akan menggunakan do. Nah, untuk subjek yang terakhir he, she, it ataupun yang singular, untuk verbnya ini akan menggunakan verb s dan juga es ya. Jadi nanti di dalam verb tersebut ada tambahan s ataupun es. Nanti kita akan bahas. Ataupun mungkin nanti akan ada di video terpisah ya caranya bagaimana membedakan s dan es. Kira-kira kapan menggunakan ES, kapan menggunakan S. Dan juga sebenarnya nanti akan ada satu lagi yaitu IES. Untuk kalimat pasif dan juga kalimat nominalnya, to be-nya akan menggunakan is. Interrogative di kalimat aktif yaitu menggunakan does. For example, di sini they kick my lunchbox. Ini untuk kalimat aktif. Nah, di sini tanpa imbuhan S. Kenapa? Karena subjeknya berupa they. Di sini kita gunakan she brings. Oke, karena dia subjeknya adalah she, maka di sini ada tambahan s. Sehingga menjadi she brings gacoan noodle. Berarti dia membawa mie gacoan. Oke, untuk kalimat nominalnya di sini contohnya adalah two girls. Oke, two girls berarti di sini jamak ya karena ada s-nya. Kenapa tidak menggunakan is? Karena di sini subjeknya adalah plural. Karena wanitanya lebih dari satu sehingga menggunakan are. Nah, clever ini bentuknya apa? Yaitu bentuknya adjective. Oke, ini untuk contoh simple present. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah contoh masing-masing kalimat aktif, pasif, dan juga nominal. Oke, untuk kalimat aktif, Gila buys phone. Oke, kenapa pakai s? Karena subjeknya bukan berbentuk I, you, they, we, melainkan nama orang. Nama orang berarti Gila, misalkan dia cocoknya di cewek, berarti dia sama seperti she. Oke, Gila buys phones. Oke. Gila ketika menjadi negatif, Gila does not buy phones. Jadi ada does dan juga not. Untuk kalimat interrogatifnya berarti does-nya kita tinggal kedepanin aja. Jadi does Gila, nah di sini buy-nya tanpa ada s. Kenapa? Karena s-nya sudah dipakai oleh does. Sehingga buy di sini tidak perlu menggunakan s kembali. Jadi dia akan menjadi verb satu murni ya, tanpa adanya imbuhan s. Sehingga menjadi does Gila buy phones. Ini untuk kalimat yang aktif. Untuk kalimat pasifnya berarti kalimat pasif itu berarti kita tinggal balik subjek itu menjadi objek. Berarti yang objek itu akan menjadi subjek. Jadi nanti akan dibalik aja nih posisinya dan kita ikutin rumusnya ya. Oke, contohnya di sini. Phones itu tadinya di kalimat aktif menjadi objek, tetapi ketika kalimat pasif, phones ini akan menjadi subjek. Sehingga phones karena di sininya jamak ya, ada s, phones-nya lebih dari satu, berarti dia akan menggunakan are. Lalu ini adalah verb 3. By Gila. Tadi Gila itu ada di mana? Gila itu ada di subjeknya, sehingga sekarang menjadi objek. Untuk kalimat negatif, kita tinggal tambahkan not di setelah to be-nya, yaitu phones are not bought by Gila. Untuk kalimat interrogatifnya, to be-nya kita tinggal taruh ke depan, yaitu are phones
about by Gilang. Kalimat nominalnya juga sama. Untuk kalimat nominal, he is sleepy. Di sini untuk yang negatifnya, he is not sleepy. Kenapa is? Karena subjeknya adalah he. Ya. Di sini untuk kalimat interrogatifnya, he is not sleepy. Berarti tinggal ditambahkan not aja. Untuk interrogatifnya tinggal dibalik. To be-nya masuk ke depan menjadi is he sleepy? Oke. Seperti itu untuk penggunaan kalimat nominal. Oke, ini ada latihan. She bla 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 English very morning. Oke, ini subjeknya she. Jadi, kalau misalkan ini kalimatnya aktif, ada tambahan es. Oke, ini sudah tidak mungkin. Studying juga tidak mungkin karena harus ada to be. Studied adalah bentuk verb 2, berarti tidak mungkin. Sehingga yang lebih cocok adalah studies. Ada es. Nah, di sini ya, ntar kita bahas untuk yang verb s ini. Oke, selanjutnya we late. Oke, late itu adalah kata sifat ya, bukan kata kerja. Ya, late di sini hanya menjadi sebuah kata kerja. Tapi kita lihat opsinya. Opsinya ini ada come. Berarti ini adalah sebuah verbnya. Berarti yang akan lebih cocok apa? Karena di sini adanya we, berarti setelahnya adanya do. Berarti yang ini udah pasti salah, ini udah pasti salah. Berarti antara A sama C. Nah, kira-kira yang cocok yang mana? Yaitu yang C. Nah, kenapa yang C? Karena comes di sini ini tidak bisa. Karena verb SES itu hanya untuk subjek he, she, it, dan yang murni, bukan untuk kalimat negatif dan juga interrogatif. Sehingga karena di sini untuk kalimat negatif, maka dia itu akan menggunakan verb one. Oke, jadi yang akan lebih cocok adalah yang D. Ini udah pasti salah. Oke. 3, we bla 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 ready for test. Oke, ready di sini adalah adjective, kata sifat ya. Nah, di sini opsinya adalah to be semua. Berarti kita tinggal cocokin aja. We itu tadi to be-nya apa? To be-nya adalah are. Betul. Jadi yang opsi yang cocok adalah yang C. 3 soal ini silakan kalian jawab. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. And ciao. Bye bye.